Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Kusuma Wardani dengan NIM 1120100259. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja. Definisi modal kerja adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Dengan demikian, modal kerja merupakan investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar. Tujuan manajemen modal kerja yaitu mengelola aktiva lancar dan hutang lancar agar terjamin jumlah net working capital yang layak diterima, yang menjamin tingkat likuiditas badan usaha, di mana sumber-sumber modal kerja berasal dari hasil operasi perusahaan, keuangan pendek, penjualan aktiva tidak lancar, penjualan saham atau obligasi. Pembagian modal kerja terbagi menjadi 3. Pertama, konsep kuantitatif menggambarkan keseluruhan jumlah dari aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, konsep kualitatif merupakan selisih antara aktiva lancar di atas hutang lancar, atau merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditas. Yang terakhir, konsep fungsional. Yang pertama, menitik beratkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan pendapatan dari usaha pokok perusahaan. Yang kedua, menghasilkan pendapatan pada periode akuntansi dan periode masa depan. Aktiva lancar dan hutang lancar. Aktiva lancar terdiri dari 1. Kas, kedua surat-surat berharga, ketiga piutang, keempat inventory. Hutang lancar terdiri dari 1. Hutang jangka pendek, 2. Hutang wesel, 3. Hutang perniagaan, keempat hutang pada bank lain kurang 1 tahun. Implikasi pertama, perusahaan memiliki aktiva lancar di atas hutang lancar, maka perusahaan memiliki net working capital. Kedua, penggunaan modal kerja semakin besar, current asset dapat menutupi current liabilities. Semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya. Ketiga, pada kenyataan, putaran kas masuk, kas inflow, dan putaran kas keluar. Keempat, kas outflow tidak selalu sinkron, tetap perusahaan harus mempertahankan net working capital agar tetap liquid. Kelemahan modal kerja. Pertama, kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan. Kedua, menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. 3. Jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Kelebihan modal kerja. Pertama, melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membenahi modal kerja yang diperlukan. 2. Merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan di dalam jangka pendek. 3. Menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh. 4. Membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh tempo. Kelima, memperoleh kredit sebagai sumber dana guna memperbesar pemenuhan kebutuhan kekayaan aktiva lancar. Yang terakhir, memberikan pedoman yang sehingga tidak terdapat keraguan manajemen guna memperoleh efisien yang baik. Tipe modal kerja. Yang pertama, modal kerja permanen. Terdiri dari modal kerja primer, modal kerja normal.
Yang kedua, modal kerja variabel terdiri dari modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Prinsip pembelanjaan. 1. Modal diperoleh sebagai peminjam jangka pendek digunakan untuk membiayai modal kerja. 2. Modal diperoleh sebagai pinjaman jangka panjang digunakan untuk modal kerja dan investasi. 3. Laba perusahaan dapat meningkat dengan dua cara, yaitu 1. Meningkatkan pendapatan dari penjualan. 2. Menurunkan biaya-biaya. Resiko dapat diukur dengan menggunakan jumlah net working capital atau current ratio. Semakin besar jumlah net working capital, semakin liquid atau semakin kecil tingkat risiko. Profitabilitas dan risiko. Profitabilitas atau kemampuan menghasilkan laba diukur dengan revenue dikurangi biaya. Risiko diukur dengan profitabilitas perusahaan tidak mampu membayar hutang. Kemampuan aset menghasilkan laba. Pertama, jika perusahaan ingin meningkatkan profitabilitas, maka tingkat risiko akan naik. Kedua, jika ingin menurunkan tingkat risiko, maka harus menurunkan tingkat profitabilitas. Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan profitabilitas? Dengan manipulasi modal kerja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.